Selamat berjumpa kembali. Saya awali video ini dengan menyatakan suatu fakta yang luar biasa bahwa Anda ditempati roh dari Tuhan. Tuhan itu benar-benar menempati batin manusia biasa seperti Anda dan saya. Sehingga alam semesta mengatakan bahwa kalau Anda bisa menyatu dengan roh ini, maka takdir Anda menjadi tidak ada batasnya. Roh yang kita bahas ini bukan doktrin, bukan tafsiran, tapi benar-benar fakta. Roh ini bukan ciptaan atau turunan, tapi adalah pecahan dari Bapa Semesta, Tuhan yang Esa itu sendiri. Roh itu pecahan dari roh pusat dan sumber pertama seluruh alam semesta, sehingga roh itu yang paling murni dan derajatnya paling tinggi. Dalam buku Urantia, buku pewahyuan dari alam semesta, roh yang paling murni yang menempati kita ini disebut sebagai pelaras pikiran, karena dia menyelaraskan tingkatan paling dasar keberadaan kita, yaitu batin dan pikiran kita. Roh inilah yang menuntun hidup kita, menjadi seperti Bapa Semesta sebagai orang tua dalam hidup kita, menjadi guru sejati kita, makin selaras dengan kita, dan akhirnya benar-benar melebur dengan kita memberikan kehidupan kekal kepada kita, menjadi roh yang hidup abadi di alam semesta. Badan jasmani tidak dapat bertahan hidup di alam semesta yang kondisinya ekstrim di luar akal manusia, maka kita harus berwujud badan roh. Energi yang hidup itulah disebut roh. Tidak ada cara lain, Anda harus diubah menjadi roh, dan yang melakukannya adalah roh dari Tuhan, yaitu pelaras yang sudah ada di dalam Anda itu. Bayangkan, Anda ditempati roh dari esensi Tuhan yang Esa itu sendiri. Jika Anda menyatu dengan Dia, maka batasan apa yang dapat diberikan kepada Anda yang melebur dengan pecahan dari sumber semua alam semesta yang kita lihat ini? Roh ini ada dalam kita, terus-menerus berbicara kepada kita setiap saat. Kebanyakan kita jarang mendengarnya, karena kita tidak pernah pedulikan Dia, kita anggap Dia tidak ada. Tapi, kadang kita berhasil mendengarkan Dia bicara dari dalam kita, memberikan pesan dan nasihat. Berikut ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari seseorang yang sengaja mencatat pesan dari dalam itu. Dan dari pesan itu silahkan Anda simpulkan sendiri. Sebenarnya roh Tuhan itu siapa dan apa pekerjaan dan niatnya dalam hidup manusia. Saya terjemahkan dari bahasa Inggris aslinya dan saya sebutkan sumbernya. Silahkan Anda dengarkan. Aku adalah pelaras pikiranmu. Aku memilih kamu untuk ikut serta dalam petualangan hidup ini sebagai gurumu dan sebagai bagian dari keberadaanmu. Aku ini satu dengan Bapamu. Aku ini seperti Dia. Aku telah menempatkan diriku di tanganmu, di bawah perintah kehendakmu. Dapatkah kamu membayangkan ungkapan cinta yang lebih besar dari ini? Inilah kasih yang Bapamu tawarkan kepadamu. Aku tahu kapan dan di mana kamu akan siap untuk memperoleh kehidupan kekal, dan tidak ada upaya atau niat di pihakmu yang dapat mewujudkan hal ini sebelum hari yang telah aku perkirakan. Namun demikian, kamu dapat melakukan banyak hal yang menunda momen mulia saat kamu dan aku menjadi satu. Maka, yang aku minta hanyalah agar kamu mempersembahkan kemauan dan kerjasamamu kepadaku, yang merupakan anugerah terbesar yang bisa dipersembahkan manusia kepada penciptanya. Ini adalah satu-satunya cara di mana aku, pilot penuntun yang di dalam kamu itu, dapat membuat karya keindahan ilahi dan kesempurnaan abadi dari kamu, manusia yang berasal dari tanah itu. Berikut ini pesan-pesannya yang lain, yang akan saya ringkas dan saya berikan keterangan.
kita disebut memiliki karir spiritual. Benar-benar karir seperti kita mendalami sebuah karir profesional. Tapi bedanya, karir spiritual ini bertujuan untuk belajar dan bekerja di alam semesta, dalam upaya untuk menjadi makin sempurna seperti Tuhan Sang Bapa kita itu sempurna. Meskipun kita ini manusia yang jauh dari sempurna, tujuan kita adalah berusaha menjadi makin sempurna, mengikuti teladan Bapa yang sempurna melebihi segalanya, di alam semesta yang berisi triliunan bintang dan berusia miliaran tahun ini. Karir mengejar kesempurnaan itu tidak dibatasi waktu, dan itu bukan perlombaan untuk secepat mungkin mendahului yang lain. Dalam kekekalan waktu, tidak ada beda antara 1000 tahun dengan 1 juta tahun, dan karir itu terus berlanjut setelah kita pergi dari planet ini menuju alam semesta. Tapi itulah amanat dari Bapa Semesta kepada semua anak-anaknya. Mungkin kita merasa kemajuan hidup kita lambat dan banyak langkah mundur dalam hidup kita. Tujuan kita yang pertama adalah selamat bertahan hidup setelah mati. Hidup kekal itu diraih ketika kita berhasil menyatu dengan Roh Ilahi yang menempati di dalam kita ini. Penyatuan itu dapat terjadi sementara kita masih hidup di dunia ini, atau terjadi nanti dalam kehidupan berikutnya di dunia kebangkitan. Meskipun demikian, Bapa Semesta itu tidak pilih kasih. Dia berikan kesempatan dan waktu. Mereka yang kita anggap orang suci dan orang jahat, mereka ini sama-sama punya kesempatan untuk mencapai kesempurnaan. Siapapun yang dengan tulus ingin mencari Tuhan dan kembali kepadanya, pasti akan bertemu Dia, dan diterima sebagai anak-anaknya dengan semua hak dan kemuliaannya. Kunci keselamatan adalah kehendak bebas kita. Kita akan selamat jika dengan kehendak bebas dan ketulusan kita memutuskan untuk mencari Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan tiap hari menjadi makin sempurna seperti Tuhan itu sendiri. Untuk tujuan keselamatan itulah, maka Roh Pelaras yang mendiami kita itu punya rancangan untuk hidup kita, dan rancangan ini merupakan jalur terbaik, jalur dengan sukacita tertinggi dan kepuasan yang nyata. Karir spiritual itu kita ikuti dengan kecepatan masing-masing, dan jalur perjalanan hidup kita itu bertujuan mengubah kita dari tingkat nafsu binatang menuju tingkat pribadi terang dan kasih, menjadi makin sempurna. Karena punya kehendak bebas, manusia bisa keluar dari jalur itu. Tidak jarang kemudian perjalanan itu melewati jalur yang sulit dan jalan buntu, sebagai akibat karena pilihan bebas manusia. Kadang ada yang harus berputar-putar dalam kegelapan dan kejahatan. Tapi Bapa tetap memberi kesempatan ketika kehendak bebas manusia memutuskan untuk masuk jalur yang benar kepada Bapa, maka manusia itu pasti akan bertemu dengan Sang Bapa. Demikian beberapa contoh pesan dari Roh. Anda juga mungkin menerima pesan dari Roh yang mendiami Anda. Roh yang di dalam Anda itu selalu benar dan sungguh-sungguh membantu perjalanan hidup Anda agar selamat. Gunakan kehendak bebas kita dengan bijaksana, agar tidak terjebak dalam jalan buntu kejahatan, dan jangan sampai menolak bimbingan Roh yang sudah ada dalam kita, karena itu mungkin saja terjadi. Kehendak bebas kita dihargai sepenuhnya oleh Pelaras, Roh Tuhan yang mendiami kita. Dia adalah pilot kita. Kita adalah kapten kapal hidup kita. Jangan sampai kita dengan keputusan yang tidak bijaksana, sehingga membuat kapal kita kandas. Memang Roh Pelaras yang dari Bapa ini rindu untuk berbicara kepada kita, sebab kita tidak sadar bahwa Dia selalu ada dalam kita, dan sering terlalu sibuk dengan berbagai macam rencana, kepentingan,
dan godaan nafsu jasmani, atau bahkan diganggu oleh bisikan dari semua yang lain di luar kita, sehingga suaranya yang halus itu nyaris tidak terdengar dari dalam kita sendiri. Cara terbaik untuk bercakap-cakap dengan roh itu adalah melatih kepekaan melalui tafakur, meditasi, semedi, yang dilakukan secara hening. Pada saat berdoa, setelah doa wajib sesuai agama kita, ucapkanlah doa-doa permohonan pribadi yang kita sampaikan dalam bahasa sehari-hari seperti kepada orang tua kita sendiri. Kita tidak bicara pada robot atau mesin, tapi kepada sumber kecerdasan kita, jadi gunakan kecerdasan dan akal sehat, bukan hanya hafalan. Setelah itu, sementara kita masih dalam suasana menyembah, kita berikan waktu untuk mendengarkan ke dalam batin kita. Pada saat penyembahan seperti itulah sering kita dapat mendengarkan perkataan roh yang menempati batin kita sendiri. Dia bicara seperti orang tua kepada anaknya, karena kita ini benar-benar anaknya. Pesan-pesannya seringkali adalah tentang kasih, damai, kekuatan, dan penyertaannya. Tidak jarang ada solusi atau gagasan baru yang dia sampaikan, karena dia itu tahu apa yang terjadi di alam semesta dan hidup kita. Saya rasa Anda sudah pernah mengalaminya dalam situasi tertentu. Inilah pengalaman spiritual yang asli, bahwa Anda benar-benar ditempati olehnya. Tuhan adalah Bapa kita semua. Kita semua bersaudara terlepas dari ras dan latar belakang kita. Dia sangat mengasihi kita dan ingin kita semua kembali kepadanya, menjadi makin sempurna seperti Dia, dan akhirnya memerintah alam semesta bersama-sama dengan Dia sebagai anak-anaknya. Sebelum saya akhiri, bagi Anda yang masih menanyakan apa itu buku Urantia, mari kita membahas sedikit apa itu buku Urantia. Buku ini buku pewahyuan yang ditulis oleh sosok-sosok pribadi dari alam yang lebih tinggi. Jadi bukan manusia yang menulisnya. Disampaikan kepada kelompok ilmuwan di Chicago pada abad 20. Dicetak pertama tahun 1955 dan ini benar-benar teks dari alam semesta dalam teks aslinya bahasa Inggris dengan hampir tidak ada perubahan oleh manusia. Intinya adalah bahwa Tuhan itu esa, kesatuan semesta, dan Tuhan itu pribadi yang pengasih dan Bapa semua makhluk dalam keluarga semesta, bahwa manusia itu bersaudara, struktur alam semesta, serta golongan-golongan personalia penghuninya. Ada tentang sejarah segala sesuatu, sejarah alam semesta, sejarah bumi, sejarah manusia, sejarah agama, roh Tuhan di dalam manusia, semua dipaparkan secara urut dari asal-usul dan masa depannya. Bagian 4 tentang sejarah hidup Yesus bahkan memuat riwayat sampai ke tanggal dan jamnya. Buku Urantia mengajarkan perluasan wawasan kosmik dan persepsi spiritual, dan tidak mengajarkan ideologi, agama, atau nabi baru. Buku ini untuk semua orang. Silahkan diuji, diteliti dan dipelajari dari sisi ilmiah, filsafat, dan agama. Kalau ada yang berguna, silahkan mengambil dari isi buku itu untuk kepentingan Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan mempelajari lebih lanjut dengan berkunjung ke urantia.org, atau di apps Urantia di HP Anda, mengunduhnya secara gratis dalam bahasa Indonesia, melakukan penyelidikan dengan mesin pencari, berkenalan dengan teman-teman sesama pembaca buku ini di seluruh dunia, ikut kelas belajar, atau membeli buku cetaknya.